Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarwat Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, sebuah soal UTS, yaitu soal kedua dari kelompok B. Buat program untuk menghitung deret untuk indeks ganjil akan dikurangi jika indeks bilangan genap akan ditambahkan. Oke, untuk contoh inputnya adalah misalnya kita input bilangan pertama itu 2, 3, eh bilangan 1 sampai 5-nya itu 2, 3, 5, 2, 1. Terus hasil outputnya itu adalah jumlah ya, yang mana 2 ditambah 3 dikurang 5 ditambah 5 ditambah 2 dikurang 1 itu sama dengan 1. Jadi jika indeksnya itu bernilai ganjil, dia bakal dikurangi variabelnya. Variabelnya itu dari positif bakal ke negatif gitu. Oke, di sini ada deskripsi programnya. Program C++ ini menghitung jumlah total dari seluruh deret angka dengan pola penjumlahan dan pengurangan secara bergantian. Program ini dimulai dengan meminta pengguna memasukkan jumlah elemen dalam deret, kemudian membaca angka tersebut ke dalam array. Setelah semua angka dimasukkan, program melakukan perhitungan jumlah dengan aturan berikut. Elemen pertama ditambahkan ke hasil awal, elemen pada indeks ganjil dikurangi dari hasil, elemen pada indeks genap ditambahkan ke hasil. Hasil akhirnya adalah total, hasil akhirnya adalah nilai total yang dihitung berdasarkan aturan tersebut dan ditampilkan di layar. Program ini menggunakan pendekatan sederhana dengan kontrol arrow menggunakan if else untuk menentukan operasi yang dilakukan pada setiap elemen deret. Di sini ada pseudocode-nya. Pertama itu variabel. Di sini ada array build yang mana array-nya itu dimulai dari 0 sampai n yang bertipe integer. Terus ada variabel lain ijn yang bertipe integer. Terus kita mulai begin, kita input n, terus kita inisiasi 0 ke dalam j, terus kita masuk ke perulangan i yang mana 0 sampai n-1. Kita mulai the for, terus kita input nih variabel apa aja sih yang ada di indeks 0 sampai n-1. Terus keluar dari perulangan for, terus dia masuk ke for lagi untuk menentukan nih dia itu positif bilangan genap atau ganjil. Kalau dia ganjil dia akan bernilai negatif, kalau dia genap dia akan bernilai positif. Jadi di sini ada for i dari 0 sampai n-1. Terus kita mulai nih. Di sini ada juga if. Jadi jika i-nya itu sama dengan 0, maka j itu adalah j plus bil i gitu. Terus jika dia bukan i sama dengan 0, maka dia bakal menggunakan else if yang dimana jika i mod 2, i modulus 2 itu menghasilkan 0, maka kita akan memulai if yang dimana j itu sama dengan j min bil i gitu. Keluar dari if dan else. Di sini ada else. Jadi kalau dia itu bukan dari if i mod 2 sama dengan 0 ataupun i sama dengan 0, dia itu bakal ngasilin j sama dengan j plus bil array bil i. Itu sama aja kayak if i sama dengan 0 ya. And for jumlah, and for, terus ini dia akan menampilkan hasil dari jumlah, terus program berakhir. Itu sudah pada. Untuk flowchart seperti ini, pertama start kita input dulu nih berapa sih n-nya itu, terus kita inisiasikan 0 ke dalam j, terus masuk ke perulangan i untuk menghasilkan eh, untuk menginput variabel-variabel apa aja nih yang variabel yang ada pada indeks nilainya lah ya. Terus masuk ke loop berikutnya di mana ini adalah untuk menentukan bilangan genap dan ganjil ya. Setelah itu outputnya berupa jumlah dan program berakhir. Untuk programnya itu seperti ini. Prosesnya ya. Untuk penjelasan programnya itu pertama kita headernya itu kita menggunakan pipe stream ya untuk operasi input dan output.
Terus kita deklarasiin nih variabel apa aja yang diperluin. Dan variabelnya itu bertipe integer dan ada variabel i, j, dan n. Terus di sini juga program akan meminta kita input ya. Yang mana si out dan si in itu untuk berapa sih jumlah elemen deret yang bakal kita masukkan. Terus di sini ada inisiasi berupa 0 ke dalam J. Terus kita deklarasikan array-nya itu yang bertipe integer, yang dimana array bil, array n, array bil n. Terus ini ada juga for i sama dengan 0 dari sampai n-1 yang mana itu adalah loop yang memasukkan data ke array. Di sini juga ada cout masukkan direct ke ini ke i plus 1 dan juga sin array bil i itu untuk memasukkan elemen deret satu per satu gitu. Terus ini juga ada for i sama dengan 0 sampai n-1 itu adalah loop untuk menghitung hasil berdasarkan aturan tertentu. Terus di sini juga ada pernyataan kondisi berupa if i sama dengan 0 itu maka akan dijalankan j plus sama dengan bil i, bil array i. Jadi jika indeksnya itu adalah 0, elemen langsung dijumlahkan ke J. Terus di sini juga ada else if yang dimana I modulus 2 itu sama dengan 0, itu maka akan dijalankan C dikurang sama dengan array Billy. Jika indeks genap, elemen dikurangi dari J. Terus ini ada else. Jika dia else, maka dia akan menjalankan J plus sama dengan Billy, array Billy. Jika indeks ganjil, elemen ditambahkan ke J. Terus si out jumlah. Terus sebenarnya ini tuh kayak kalau misalnya dia indeks 0 itu bakal bernilai satu. Terus satu jika dia itu satu berarti kan satu dalam indeks itu dimisalkan 0. Jadi 0 itu kita misalkan 0 itu adalah satu. Jika satu kalau satu kalau indeks satu berarti dua dong. Jadi kalau misalnya di sini itu genap, ya artinya kita tuh harus jumain dulu bilangan genapnya dimaksud itu kayak contoh 2 plus 1 itu ngasilin 3 ya. Makanya dia itu bakal ketika I2 itu bakal bernilai negatif. Tapi sebenarnya karena array itu dimulai dari 0, makanya kita misalkan bahwa indeks setiap indeks n itu akan ditambahkan satu. Outputnya itu seperti ini. Pertama kita itu masukin dulu tuh jumlah daratnya itu ada berapa. Sini kita masukin 5 berarti ada 5 data dong. Terus ini sebenarnya indeksnya itu tuh bukan satu ya, melainkan ke 0. Tapi karena dalam array itu memang dimulai dari 0, jadi kita misalkan kalau misalnya 0 itu plus 1 ataupun i plus 1. Jadi makanya indeks 0 itu kita misalkan satu. Jadi di sini kita masukin indeks ke 0 itu 2, indeks ke 1 itu 3, 5, 2, dan 1. Terus dia bakal diproses nih oleh program menghasilkan output berupa jumlah sama dengan 1. Ataupun kalau kita deklarasiin dia jadinya 2 ditambah 3 dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1. 2 ditambah 3 itu kan 5. Terus 5 dikurang 5 itu menghasilkan 0. 0 ditambah 2 itu 2. 2 dikurang satu itu satu dan hasilnya satu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.